Pengemis ini temukan dompet hilang dan ingin mengembalikannya, tapi malah dihina oleh pemiliknya. Namun, balasan pengemis itu justru bikin wanita muda itu terdiam. Suara klakson mobil bergema di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur. Di bawah bayang-bayang gedung-gedung pencakar langit, seorang pria tua duduk di tepi trotoar dengan tubuh membungkuk oleh beban usia. Namanya Pak Rudi, seorang pengemis lansia yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di jalanan. Meski pakaian yang ia kenakan lusuh dan wajahnya dipenuhi kerutan mendalam, matanya masih memancarkan kebijaksanaan yang sulit dijelaskan. Ia selalu percaya bahwa kebaikan adalah satu-satunya warisan yang bisa ia tinggalkan di dunia ini. Hari itu, seperti biasa, Pak Rudi duduk di sudut jalan dekat pusat perbelanjaan mewah. Para pejalan kaki melintas tanpa memperdulikannya. Ada yang sibuk berbicara di telepon, ada yang terburu-buru menuju taksi, dan ada pula yang menatapnya dengan pandangan dingin. Tapi Pak Rudi tidak pernah mengeluh. Ia hanya duduk tenang, sesekali tersenyum kepada anak-anak kecil yang lewat dengan riang. Saat matahari mulai condong ke barat, sebuah benda kecil berwarna coklat jatuh dari tas seorang wanita muda yang sedang tergesa-gesa menyeberang jalan. Pak Rudi melihatnya, sebuah dompet kulit berkilau yang tampak mahal. Dengan gerakan lambat, ia meraih dompet itu dan membukanya. Isinya membuatnya terkejut. Uang tunai dalam jumlah besar, kartu kredit, SIM, serta beberapa dokumen penting lainnya. Pak Rudi menatap dompet itu lama. Pikirannya berkecamuk. Uang ini bisa saja menjadi jawaban atas banyak masalahnya. Membeli makanan lebih layak, menyewa tempat tinggal sederhana, atau bahkan meninggalkan hidup sebagai pengemis. Namun, di sisi lain, ia tahu betapa pentingnya dompet itu bagi pemiliknya. Mungkin wanita muda itu sedang panik mencarinya. Kalau aku ambil, apa bedanya aku dengan mereka yang merendahkan orang miskin? Gumam Pak Rudi pelan, suaranya nyaris hilang ditelan deru kendaraan di sekitarnya. Tidak, aku harus mengembalikannya. Dengan tekad bulat, Pak Rudi bangkit dari posisinya dan mulai berjalan menuju arah wanita muda itu pergi. Langkahnya tertatih-tatih, namun keyakinannya teguh. Ia harus menemukan pemilik dompet tersebut, meskipun ia tahu dunia seringkali tidak adil pada orang sepertinya. Di ujung jalan, seorang wanita muda tengah berdiri dengan gelisah, tangannya meraba-raba isi tasnya. Wajahnya cantik, tetapi ekspresinya cemas. Dia adalah Nisa, seorang pekerja kantoran yang sukses dan ambisius. Saat melihat Pak Rudi mendekat dengan dompet di tangan, dia langsung mengenali barangnya. Itu, dompet saya, seru Nisa, nadanya lega, tapi juga skeptis saat melihat penampilan Pak Rudi. Kamu menemukannya? Pak Rudi mengangguk pelan. Iya Bu, ini milik Ibu kan? Saya lihat jatuh tadi. Nisa meraih dompet itu dengan cepat, memeriksanya sekilas untuk memastikan semuanya lengkap. Ketika yakin bahwa isinya utuh, dia menghela napas lega. Namun, alih-alih mengucapkan terima kasih, dia hanya memberikan senyuman tipis yang terasa dingin. Ya, benar. Terima kasih, katanya singkat, nada suaranya datar. Lalu, tanpa basa-basi lebih lanjut, dia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Pak Rudi yang masih berdiri di tempatnya. Pak Rudi menatap punggung Nisa yang menjauh. Ada rasa kecewa di hatinya. Tetapi bukan karena kurangnya ucapan terima kasih, melainkan karena sikap Nisa yang begitu angkuh dan meremehkan. Seolah-olah ia tidak lebih dari sekadar bayangan di pinggir jalan, seseorang yang tidak layak dihargai. Namun, Pak Rudi tidak marah. Justru, sebuah ide muncul di benaknya. Ia tersenyum tipis, penuh makna. Baiklah nak, gumamnya pelan, hampir seperti berbisik kepada diri sendiri. Mari kita lihat bagaimana kau belajar tentang arti penghormatan dan kerendahan hati. Dan dengan itu, Pak Rudi kembali ke tempatnya di trotoar, menyimpan rencana kecilnya dalam hati. Hari itu belum berakhir, dan ia tahu bahwa kesempatan untuk mengajarkan pelajaran berharga kepada Nisa pasti akan datang. Esok harinya, Nisa kembali ke rutinitasnya yang sibuk. Di balik meja kerjanya di lantai 15 gedung perkantoran megah, ia duduk dengan laptop terbuka dan secangkir kopi mahal di sampingnya. Meski telah mendapatkan dompetnya kembali, ada sesuatu
Yang mengganjal dalam benaknya, wajah pria tua itu. Tatapan bijaksana namun menyindir yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, alih-alih merenungkan perasaannya sendiri, Nisa memilih untuk melupakan kejadian kemarin. Baginya, pengemis seperti Pak Rudi hanyalah bagian dari pemandangan jalanan yang bisa diabaikan. Toh, dia hanya melakukan tugasnya sebagai manusia. Pikirnya enteng. Kalau dia benar-benar miskin, kenapa tidak langsung pakai uangnya saja? Pasti cuma cari muka. Sementara itu, di luar gedung, Pak Rudi sedang duduk di bawah naungan pohon rindang, tak jauh dari pintu masuk. Ia datang bukan untuk mengemis, melainkan karena ingin melihat reaksi Nisa setelah insiden kemarin. Ia penasaran apakah wanita muda itu akan berubah sikap atau tetap seperti biasa, dingin dan angkuh. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya Nisa keluar dari gedung untuk makan siang. Saat melintasi area trotoar, matanya tanpa sengaja bertemu dengan Pak Rudi. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah keberadaan pria tua itu adalah noda pada kesempurnaan hari-harinya. "Kamu masih di sini?" kata Nisa dengan nada sinis saat dia mendekat. "Aku sudah bilang terima kasih kemarin kan, jadi apalagi maumu?" Pak Rudi tersenyum tipis, tetapi ada kilatan kekecewaan di matanya. "Tidak ada, Bu. Saya hanya ingin memastikan dompet Ibu aman." Nisa tertawa pendek, suaranya penuh ejekan. "Memastikan? Apa kamu khawatir aku bakal kehilangan lagi? Atau jangan-jangan kamu berharap dapat imbalan lebih?" Pak Rudi menggeleng pelan, wajahnya tetap tenang meskipun hatinya terluka oleh kata-kata Nisa. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin membantu, tidak lebih." "Tolong, jangan sok suci deh," balas Nisa dingin. "Orang sepertimu pasti cuma cari untung. Kalau nggak dapat apa-apa, ya sudahlah kan?" Mendengar itu, Pak Rudi hanya diam. Namun di dalam hatinya, ia mulai merancang cara untuk memberi pelajaran kepada Nisa. Wanita ini jelas butuh pengalaman yang akan membuatnya sadar bahwa dunia tidak berputar di sekitarnya saja. Setelah beberapa detik saling bertatapan, Nisa akhirnya berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat dan penuh percaya diri, seolah-olah ia baru saja menang dalam sebuah argumen. Namun, Pak Rudi tetap duduk di tempatnya. Senyumnya semakin lebar, meski kali ini ada sentuhan misterius di dalamnya. "Baiklah, Nak," gumamnya pelan, hampir seperti berbisik kepada diri sendiri. "Mari kita lihat bagaimana kau belajar tentang arti penghormatan dan kerendahan hati." Beberapa hari kemudian, Nisa tampak santai saat membuka dompetnya untuk membayar tagihan restoran mewah tempat ia makan malam bersama teman-temannya. Namun, saat menyusuri slot-slot dompetnya, dia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah secarik kertas kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan alis berkerut, Nisa mengeluarkan kertas itu dan membacanya. "Uang bukan segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan sesama." Di bawah tulisan itu, ada inisial PR. Nisa terdiam sejenak, merasa bingung. Apa maksudnya ini? Gumamnya pelan. Dia mencoba mengingat-ingat apakah dia pernah melihat kertas ini sebelumnya, tapi tidak ada jejak ingatan sama sekali. Apa ini ulah pencopet? Atau mungkin orang yang mengembalikan dompetku? Pikirnya keras. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin rasa penasarannya berkembang. Siapa PR? Dan mengapa pesan ini ditinggalkan di dompetnya? Tanpa disadari, pikiran Nisa mulai digerogoti oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang melampaui materi dan uang. Hari-hari berikutnya, Nisa tak bisa lepas dari rasa penasarannya. Pesan misterius di kertas kecil itu terus menghantuinya, seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Dia mencoba melanjutkan hidup normal, bekerja, bertemu teman-teman, dan menjalani rutinitasnya sebagai wanita karier sukses. Namun, entah kenapa, pikirannya selalu kembali kepada dua hal. Inisial PR dan kalimat yang tertulis di kertas itu. Uang bukan segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan sesama. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Nisa, ia membawa beban yang aneh.
Seolah-olah pesan itu ditujukan langsung kepadanya, menuding sikapnya yang sering meremehkan orang lain. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Apakah ini cara si pengemis tua itu membalas dendam? Ataukah ada maksud lain di balik semua ini? Nisa memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia mulai dengan mencari tahu siapa PR. Dengan menggunakan nama inisial tersebut, dia mencoba mencari informasi di internet, media sosial, bahkan bertanya kepada rekan-rekannya di kantor. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada identitas pemilik inisial itu. Apa mungkin PR adalah singkatan dari perusahaan? Gumamnya suatu malam saat duduk di depan laptopnya. Dia mencoba mencari nama-nama perusahaan atau organisasi yang memiliki inisial serupa. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang cocok. Rasa frustrasi mulai menyelimuti Nisa. Dia tidak terbiasa merasa bingung atau kehilangan kendali atas situasi apapun. Baginya, ini adalah tantangan yang harus dipecahkan, sama seperti proyek-proyek besar di kantornya. Namun, kali ini dia tidak memiliki data konkret atau alat analisis yang bisa digunakan. Suatu malam, Nisa bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia kembali ke hari ketika dia pertama kali bertemu Pak Rudi. Wajah pria tua itu tampak lebih tajam daripada biasanya, matanya seperti menembus jiwanya. Dia berkata dengan suara yang dalam dan tenang, "Kamu masih belum mengerti, Nak. Uangmu tidak akan bisa membeli kebahagiaan sejati jika hatimu kosong." Nisa terbangun dengan napas tersengal-sengal. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah Pak Rudi benar-benar hadir di kamarnya. Dia mencoba menenangkan diri dengan minum air putih, tapi pikirannya tetap gelisah. "Kenapa aku terus memikirkan hal ini?" Desisnya pelan. "Apa? Aku salah?" Beberapa hari kemudian, Nisa mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara amal di pusat konvensi kota. Acara ini disponsori oleh beberapa perusahaan besar, termasuk tempat dia bekerja. Meski awalnya enggan, dia akhirnya memutuskan untuk datang karena bosnya menyarankan agar dia memperluas jaringan profesionalnya. Saat tiba di lokasi, Nisa langsung disambut oleh keramaian dan hiruk-pikuk acara. Ada banyak tamu penting, termasuk pejabat tinggi, pengusaha sukses, dan selebriti lokal. Namun, di tengah kerumunan itu, ada satu sosok yang langsung menarik perhatiannya, Pak Rudi. Dia sedang berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian sederhana, namun bersih. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak donasi besar yang bertuliskan Yayasan Anak Yatim Piatu. Beberapa tamu tampak memberikan sumbangan kepadanya dengan senyum hangat. Nisa terkejut melihatnya. Kenapa dia ada di sini? Pikirnya, keras. Dia mencoba menghindar, tapi langkahnya tanpa sadar membawanya mendekati Pak Rudi. Ketika mata mereka bertemu, Pak Rudi tersenyum tipis, seolah-olah sudah menunggunya sejak lama. "Selamat siang, Bu," katanya dengan nada ramah. Nisa merasa gugup. "Apa? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada defensif. "Saya diundang oleh panitia acara ini," jawab Pak Rudi santai. Ternyata banyak orang baik yang ingin membantu anak-anak yatim piatu. Bahkan saya sendiri ikut menyumbangkan sedikit tabungan saya. Nisa tercengang. "Tabunganmu? Tapi kamu kan pengemis." Pak Rudi tertawa kecil. "Saya memang tinggal di jalanan. Tapi itu bukan berarti saya tidak punya nilai atau martabat. Saya hanya memilih untuk menggunakan apa yang saya miliki untuk membantu orang lain." Kata-kata itu membuat Nisa terdiam. Untuk pertama kalinya, dia melihat Pak Rudi bukan sebagai pengemis, kumuh, melainkan sebagai seseorang yang memiliki prinsip dan integritas. Dia merasa malu atas sikapnya sebelumnya, tetapi juga semakin penasaran. "Jadi, apakah kamu yang meninggalkan pesan itu di dompetku?" tanyanya akhirnya. Pak Rudi tersenyum misterius. "Mungkin ya, mungkin tidak. Yang jelas, pesan itu adalah cerminan dari apa yang seharusnya kita ingat dalam hidup ini. Uang memang penting, tapi hati yang tulus jauh lebih berharga." Nisa tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Dia hanya menatap Pak Rudi dengan campuran rasa bersalah dan kekaguman. Setelah pertemuan singkat di acara amal, Nisa tidak bisa berhenti memikirkan Pak Rudi. Ada sesuatu tentang pria tua itu yang membuatnya gelisah. Bukan hanya karena pesan misterius di dompetnya, tetapi juga karena sikapnya yang begitu tenang dan bijaksana meskipun hidup dalam kesederhanaan. Dia merasa ada rahasia besar yang belum terungkap, sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangannya tentang kehidupan. Keesokan harinya, rasa penasaran Nisa semakin memuncak. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Rudi. Menggunakan nama Rudi sebagai kata kunci, dia mulai mencari informasi di internet. Awalnya pencarian itu tampak sia-sia. Namun, saat dia mempersempit hasil pencarian dengan menambahkan kata kunci seperti pengusaha dan kota ini, sebuah artikel lama dari 10 tahun silam muncul di layar laptopnya. Judul artikel itu cukup mencengangkan. Pengusaha sukses kehilangan semua harta dalam skandal penipuan bisnis. Nisa membaca artikel itu dengan napas tertahan. Di dalamnya, terdapat foto seorang pria parubaya yang tampak sangat mirip dengan Pak Rudi. Namanya adalah Rudi Santoso, mantan pemilik perusahaan properti besar yang dulu sangat terkenal. Artikel itu menjelaskan bahwa perusahaan Rudi runtuh setelah mitra bisnisnya melakukan penipuan besar-besaran, menyebabkan dia kehilangan semua asetnya. Akibat skandal tersebut, reputasinya hancur, keluarganya meninggalkannya, dan dia akhirnya jatuh miskin. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Nisa adalah bagian terakhir artikel itu. Meski kehilangan segalanya, Rudi Santoso dikabarkan tetap menjaga integritasnya. Ia menolak untuk melarikan diri atau menyalahkan orang lain atas nasibnya. Bahkan, ia diketahui menggunakan sisa tabungannya untuk membantu komunitas lokal dan anak-anak yatim piatu. Nisa menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai emosi, rasa bersalah, malu, dan bahkan sedikit takjub. Selama ini dia menganggap Pak Rudi hanyalah pengemis biasa yang tidak layak dihormati. Ternyata, pria tua itu adalah mantan pengusaha sukses yang telah melalui cobaan besar, namun tetap mempertahankan nilai-nilai moralnya. Beberapa hari kemudian, Nisa memutuskan untuk menemui Pak Rudi lagi. Dia mengetahui bahwa pria tua itu sering berkunjung ke panti asuhan yang didukung yayasan amal tempat dia bekerja. Setelah menunggu beberapa jam di depan panti asuhan, akhirnya dia melihat Pak Rudi datang dengan langkah pelan, membawa sekantong buah-buahan segar. "Pak Rudi!" panggil Nisa, suaranya terdengar gugup. Pak Rudi menoleh dan tersenyum tipis saat melihatnya. "Oh, Bu Nisa, ada apa?" Nisa menghampirinya, wajahnya tampak tegang. Saya ingin minta maaf," katanya dengan nada rendah. "Saya baru tahu siapa Anda sebenarnya." Pak Rudi mengangkat alisnya, tapi ekspresinya tetap tenang. "Apa maksudmu?" "Saya membaca artikel tentang Anda," lanjut Nisa cepat-cepat. "Tentang perusahaan Anda, skandal itu, dan segalanya. Saya tidak tahu kalau Anda dulunya seorang pengusaha besar. Saya benar-benar minta maaf atas sikap saya yang kasar dan meremehkan." Pak Rudi diam sejenak, lalu tertawa kecil. "Jadi, kamu sudah tahu cerita lama saya, ya?" Nisa mengangguk. "Ya, dan saya merasa sangat malu. Saya salah menilai Anda. Saya pikir Anda hanyalah pengemis biasa. Tapi ternyata Anda jauh lebih dari itu." Pak Rudi menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Memang benar saya sekarang tinggal di jalanan. Tapi status sosial tidak menentukan nilai seseorang. Apa yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bukan dari mana kita berasal, atau apa yang kita miliki." Nisa merasa matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa Anda tidak memberitahuku dari awal? Kenapa Anda biarkan saya merendahkan Anda seperti itu?" Pak Rudi tersenyum lembut. "Karena kadang-kadang kita perlu melihat kesalahan kita sendiri untuk belajar. Kalau saya langsung memberitahumu siapa saya, mungkin kamu tidak akan merasa perlu untuk merefleksikan dirimu. Ini bukan tentang balas dendam, Nak. Ini tentang membuka mata hatimu." Sebelum berpisah,
Nisa bertanya satu hal lagi kepada Pak Rudi. Kenapa Anda masih membantu orang lain meskipun Anda sendiri hidup susah? Pak Rudi menjawab dengan tenang. Karena kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak uang atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum, meskipun kita sendiri sedang berjuang. Itulah warisan yang ingin saya tinggalkan di dunia ini. Nisa mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar rendah hati. Setelah pertemuannya dengan Pak Rudi di panti asuhan, hidup Nisa mulai berubah secara perlahan namun pasti. Dia tidak lagi melihat dunia hanya dari sudut pandang materi dan kesuksesan karier. Sebaliknya, dia mulai membuka hatinya untuk hal-hal yang lebih besar, hubungan manusia, kebaikan, dan nilai-nilai moral yang selama ini ia abaikan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Nisa memutuskan untuk mengambil tindakan nyata. Dia mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Awalnya, langkah ini terasa canggung baginya. Dia tidak terbiasa bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang berbeda atau menangani masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kantornya. Namun, semakin sering dia melakukannya, semakin dia merasakan kepuasan yang tak ternilai. Salah satu langkah pertamanya adalah menjadi sukarelawan di panti asuhan yang sering dikunjungi Pak Rudi. Di sana, dia membantu anak-anak yatim piatu dengan tugas-tugas sederhana seperti mengajar mereka membaca, bermain, dan bahkan memasak. Pada awalnya, dia merasa canggung dan khawatir akan dinilai tidak cukup baik oleh orang lain. Namun, senyum polos anak-anak itu dan rasa syukur mereka membuatnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal kecil yang bermakna. Selain itu, Nisa juga mulai mendonasikan sebagian besar penghasilannya kepada yayasan amal yang didukung Pak Rudi. Dia tidak lagi terobsesi dengan barang-barang mewah atau gaya hidup konsumtif. Sebagai gantinya, dia memilih untuk hidup lebih sederhana dan menggunakan uangnya untuk membantu orang lain. Suatu sore, Nisa kembali menemui Pak Rudi di tempat biasa ia duduk di trotoar dekat pusat perbelanjaan. Kali ini, dia datang dengan niat tulus untuk meminta maaf sepenuhnya dan memberikan sesuatu sebagai bentuk penebusan. "Pak Rudi," kata Nisa pelan saat mendekatinya. "Saya ingin meminta maaf sekali lagi. Saya benar-benar menyesal atas sikap saya yang kasar dan sombong." Pak Rudi tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan. Itu yang terpenting." Nisa mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan menyerahkannya kepada Pak Rudi. Ini sumbangan dari saya untuk yayasan amal Anda. Saya harap bisa membantu lebih banyak orang." Pak Rudi menerima amplop itu dengan ekspresi tenang. "Terima kasih, Nak. Tapi ingat, ini bukan tentang jumlah uangmu. Ini tentang niatmu untuk berbuat baik." Nisa mengangguk, air mata mulai menggenangi matanya. "Saya belajar banyak dari Anda, Pak. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain." Pak Rudi menepuk pundaknya lembut. "Kamu sudah berada di jalan yang benar, Nak. Teruslah melangkah maju." Bulan demi bulan berlalu, dan Nisa semakin terlibat dalam kegiatan sosial. Dia bahkan mulai menginspirasi rekan-rekan kerjanya untuk ikut berpartisipasi dalam acara amal dan proyek-proyek komunitas. Dia tidak lagi menjadi wanita dingin yang hanya peduli pada dirinya sendiri, tetapi seseorang yang dikenal karena kebaikan dan kerendahan hatinya. Hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya juga membaik. Dia mulai meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang tuanya, yang selama ini merasa diabaikan karena ambisi karier Nisa. Dia juga memperbaiki hubungannya dengan sahabat-sahabat lamanya, yang sempat menjauh karena sikap egoisnya. Puncak transformasi Nisa terjadi ketika dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di perusahaan besar dan bergabung dengan sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Keputusan ini awalnya membuat banyak orang terkejut, termasuk bosnya yang sangat mengandalkan kemampuan Nisa. Namun bagi Nisa, ini adalah langkah yang tepat untuk menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Di akhir cerita, Nisa kembali menemui
Pak Rudi di tempat yang sama di mana mereka pertama kali bertemu. Kali ini, dia datang bukan sebagai wanita angkuh yang meremehkan orang lain, melainkan sebagai seseorang yang telah menemukan arti sebenarnya dari kehidupan. Pak Rudi, katanya dengan senyum tulus. Terima kasih telah mengajari saya tentang pentingnya, kerendahan hati dan kebaikan. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Pak Rudi tertawa kecil, matanya berbinar penuh kebijaksanaan. Kebaikanmu hari ini adalah investasi untuk masa depanmu sendiri, nak. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena setiap orang memiliki nilai dan martabat. Nisa mengangguk, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya panjang goda, tetapi dia siap untuk melanjutkannya dengan hati yang lebih lapang dan rendah hati.